Ya, shalom semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Shalom. Saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah anugerah atau kasih karunia yang akan menerobos. Menerobos itu artinya masuk terus ke dalam pergumulan kita. Pertanyaannya pertama saya mau tanya kepada bapak ibu di tempat ini. Siapa yang gak bergumul hari ini? Atau yang gak punya masalah? Ada? Gak apa-apa. Saya banyak masalah, tapi saya berani angkat tangan. Kenapa? Karena saya tahu masalah saya itu tidak membuat saya tidak bahagia, saudara. Bahkan saya tahu masalah yang diizinkan Tuhan dalam hidup saya, itu akan membentuk saya bisa atau membentuk segala sesuatu buat saya boleh menikmati hidup di muka bumi ini. Salah satu tadi saya diskusi dengan bapak yang umur 85. Luar biasa loh, 85 loh. Masih happy saudara. Pergumulan ada ya pak ya, tapi tetap jalan pagi naik sepeda. Seharusnya kita seperti bapak ini, semakin kita berumur, ya saya nggak meniadakan yang muda ya, tapi semakin kita berumur, sebetulnya kita semakin tahu untuk berbahagia, betul pak ya? Nah saya berdoa di tempat ini bukan cuma yang tua, yang muda-muda nih yang saya tahu pergumulannya nggak ringan nih hari ini. Ya, kita tahu kita punya masalah banyak. Anda mesti tahu, saya ini juga selain sebagai hamba Tuhan kan masih bekerja. Ya, harus kita menutup mata kita nih kalau hari-hari ini hidup ini berat, saudara. Bukan saya ngomong, tamu saya itu bos-bos gede, itu pasti bicaranya tentang keadaan situasi hari-hari ini. Mereka sedang alami pergumulan yang luar biasa. Ada kawan saya yang kemarin 2 minggu lalu sehat, saudara, datang ke tempat saya loyo, saudara. Kayak mau mati aja dia, matanya sayu. Saya tanya, lu kayak orang mau mampus aja lu, saya ngomong kan teman baik, nggak apa-apa ya, gini bang. Apa ya, loyo tau loyo, kayak orang teler gitu. Padahal dia bisnis bagus, warga bagus, ekonomi bagus, tapi kayak orang loyo gitu. Dia bilang, saya nggak bisa tidur, gua nggak bisa tidur 4-5 hari ini. Saya tahu orang nggak bisa tidur, siapa di sini nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, waduh, pulang dari sini entah tidur. Karena kalau Anda berusaha mau tidur tapi nggak bisa tidur, ada paksa mau tidur, makin tersisa. Dan kita mau berumur panjang kan, mau sehat. Hari ini kita belajar. Ya, jadi hari ini berbicara tentang sesuatu, ya, di mana hanya kasih karunia Tuhan dengan baik, hanya anugerah Tuhan yang akan mampu menerobos masalah hidup kita dan memberi kita kemerdekaan, susah. Kalau Anda hidup di sini di dunia ini masih belum merdeka, kita sering-sering ketemu nanti sama saya, sama Pak Agus. Kita belajar sama-sama, bukan berarti saya lebih pintar. Saya harus belajar dengan yang lebih tua lagi. Ya kan, bagaimana kok bisa bahagia di dalam hidup ini yang jelas-jelas nih hidup di dunia ini gak yang baik, susah. Tapi bagi anak Tuhan tuh harus ada sesuatu yang membuat kita sebetulnya harus bisa menjadi berbeda dengan orang-orang di luar sana, saudara. Ya. Nah, saya ambil dari Yohanes 5, saudara, ayat ini. Kita akan bacakan Yohanes 5 sampai 1 sampai 9 lah ya, saya bacakan. Sesudah itu pada ini masalah di Bethesda ya, kolam Bethesda ya. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda tahu Bethesda ini bukan cuma sekedar cerita dongeng, susah. Karena jelas ada tempatnya di sana, ditemukan pada tahun berapa saya lupa. Itu dulu adalah tumpukan sampah. Sampai akhirnya ditemukan, digali sampah itu dan di bawahnya itu ada serambi 5. Dan itulah tanda kolam itu Bethesda ada di sana. Ya. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ya, ini sejarahnya dan terbukti di situ ada serambinya ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, ya, orang buta, orang-orang timpang,
dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, saudara. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakit dan sesuatu. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini, kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ini adalah sebuah kolam yang pada zaman waktu itu, ya, mungkin kita sedikit berpikir ini sebuah cerita dongeng, karena ada malaikat di situ, ya kan, ini, ya, terus ketika malaikat menggoncangkan air itu, ya, orang yang pertama masuk itu pasti sembuh, saudara. Jadi hari ini kita mau bahas bahwa kita juga tahu bahwa kita banyak pergumulan. Saya beberapa waktu dengar kabar teman-teman lama saya yang buat tanda kutip dulu zaman mabok-mabok, saudara, datang ke salon saya, dan saya tanya teman saya yang satu itu, yang anak muda yang ganteng dulu, keren, kemana? Ki udah meninggal. Hah? Kenapa? Bunuh diri, saudara. Dia menjatuhkan dirinya dari apartemen, dan teman-teman saya nggak ada yang percaya kalau dia bisa mau bunuh diri. Diselidiki, punya selidik, ternyata dia itu main saham, saudara. Ya, main saham dan kalah banyak. Ditagih sama debt collector, ditagih sama orang, so dia nggak tahan. Akhirnya dia daripada hartanya diambil, istri anaknya terpengaruh, dia memutuskan bunuh diri. Kaget saya, muda, ganteng, berpendidikan, knowledge-nya bagus, memutuskan untuk bunuh diri. Dan ya benar, dia asuransi dirinya, dan sekarang anak istrinya oke. Tapi ini kan keputusan yang menurut saya salah, saudara. Betul nggak ya? Gara-gara hanya nggak bisa bayar dan memutuskan untuk mengakhiri hidup, saudara. Saya pikir teman saya yang datang itu tadi juga sudah nggak pengen hidup tadi. Tapi sebegitu saya tanya, kenapa masa lalu? Dia bilang, gua takut mati. Masih mending temen gua dong, ya, ya, kayak Unun gitu. Tapi kalau ditanya, Ming, lu kalau begini lama-lama bisa mati lu. Iya, justru gua takut mati. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya suruh main ke sini dah. Orang ini perlu dibimbing terus. Nah, kita hari ini belajar bagaimana di dalam situasi ini orang lumpuh, keadaan orang lumpuh ini saya anggap kita semua, saudara. Kita anggap, ya, karena dia sudah lama sekali sabar menanti ada orang yang menolongnya. Sudah lama, 38 tahun. Jadi dalam pergumulan hidup, Anda setuju nggak sama saya perlu kesabaran? Setuju kan ya? Ini 38 tahun loh, betul nggak ya? Dan kita juga tahu 38 tahun dia menanti kesabaran dengan sabar, tapi butuh juga namanya apa, saudara? Waktunya Tuhan. Kan kita kalau ke gereja bilang kalau ada pergumulan, sabar Pak Kiki, sabar Bu, ya kan? Ibu mesti sabar, percayalah, Tuhan pasti tolong, kan begitu? Nggak salah, benar nggak ya? Terus udah selain sabar, dia bilang lagi gini, Pak, mungkin ada waktunya Tuhan Bu, ya kan? Pak, Bu, waktunya Tuhan, sabar dan tunggu waktunya Tuhan. Betul, betul ya? Setuju. Tetapi untuk orang ini ternyata kurang, susah. Waktunya membuat dia nggak sabar. Waktunya Tuhan nggak datang-datang, susah. Kenapa? Dia putus harapan, susah. Dia sudah putus asa. Jadi kalau orang bergumul terlalu berat dalam hidup ini, kalau dia tidak punya pengharapan dalam anugerah Tuhan, orang ini tidak bisa melihat jalan keluar. Coba aja, saya pernah pengen bunuh diri, saya ini contohnya di depan Anda.
Saya pengen mengakhiri hidup saya, tapi bunuh diri saya takut. Belum kenal Tuhan tapi takut dosa. Gila nggak ya? Orang kayak gue yang memakai narkoba begitu gila, ya nggak takut mati, tapi takut bunuh diri karena takut ke neraka. Kan lucu. Dengan pengetahuan saya yang awam itu, saudara. Ya, sama saya ngalami. Saya pernah putus asa, saudara. Diikat oleh narkoba bertahun-tahun, mau keluar nggak bisa. Setiap hari bukan dapat pujian dari orang tua, dukungan dari teman-teman, malah dibilang goblok. Ya memang kita memang goblok, kita salah, betul nggak ya? Tapi itu tidak membuat saya sadar. Harapan sudah nggak ada. Bagusnya saya cari Tuhan, saudara. Saya cari Sang Pencipta. Nah di sini saya menemukan solusi, saudara. Jadi hari ini kita sering lupa. Kayak teman saya ini yang sakit, saudara. Ibadah di sebuah gereja besar yang sampai hari ini luar biasa lah. Jemaatnya si Ivan. Kan luar biasa pengetahuannya, betul nggak Pak ya? Tentang anugerah. Jadi ternyata saya baru tahu hari ini. Mengenal berita kasih karunia, mengenal berita tentang Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, Tuhan mengorbankan dirinya buat Anda dan saya, saudara. Ternyata tidak bisa membuat kita memahami loh. Nah hari ini kita belajar. Makanya saya tanya di sini, siapa yang punya pergumulan berat hari ini? Jangan jawab deh, saya tahu. Ya kan? Tapi Tuhan tahu masalah kita semua. Amin. Ya kan? Nah, pertama-tama yang harus kita rubah pikiran kita dalam kehidupan ini, saudara. Jangan pernah ingin membuktikan bahwa kita harus menjadi nomor satu. Kolam itu berkata, dunia ini berkata, kalau lu mau sembuh, kalau lu mau sukses, kalau lu mau berhasil, yang pertama nyebur lu. Jadi kita seumur hidup kita menjadi anak Tuhan, kita berpikir mendidik anak kita selalu harus nomor satu. Kalau kita berpikir anak kita harus jadi pendeta, kita tekan dia harus jadi pendeta sekolah teologi. Padahal di sekolahnya dia tidur terus teologi. Itu nggak dibutuhkan. Yang ada anak itu kehilangan gambar diri dia sendiri. Atau kita paksa anak kita sekolah, les ini, les itu, les ini. Tapi waktu ditanya bahasa Inggrisnya, kita mulai marah-marah sama dia, susah. Ya. Jadi kita selalu menuntut anak kita, suami kita, istri kita harus the best menurut kita. Itu lupakan pikiran kita. Itu tidak akan membuat orang menemukan jalan hidupnya susah. Ya, anak saya, ya, ini bukan anak kandung, anak tiri saya. Saya menikah dengan mamanya ketika dia masih kecil, susah. Ya, mamanya paksa dia sekolah, paksa dia belajar. Mendasarnya cara ngomongnya beda. Tahu nggak Anda, saudara? 1 tahun 3 kali pindah sekolah. Waktu mulai pacaran dengan saya, mamanya, saya lihat anak ini sama mamanya ribut di mobil saya, susah. Saya bilang ada yang nggak beres nih. Ini orang gereja udah lama nih beribadah. Tapi kenapa begini? Ada yang salah. Saya mulai jelasin sama istri saya. Kalau lagi mau santai-santai saya jelaskan. Kamu jangan bicara seperti itu sama anak. Anak makin berontak, susah. Dan anak saya itu usia SMP, bayangin belum masuk SMP, itu ngerokok. Dan tiap hari diomelin sama maminya. Tiap hari maminya ngecek ke kamarnya. Nah anak kayak gitu kan pintar bohong ya. Dia taruh di sepatu di luar saudara rokoknya sama. Paham nggak? Marah terus. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, kita jangan singgung soal itu. Kamu sama saya hamba Tuhan. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Saudara, kita bawa kepada Tuhan. Dan kita ngomong sama istri saya, percaya kalau kita ini tidak merokok, kita tidak narkoba, anak kita juga tidak akan. Mulai berubah cara pendekatannya. Ya, Tuhan punya 1 juta cara tuh. Hari ini kami berdua bangga tuh dengan anak itu semua. Dengar baik-baik. Saya selalu izinkan anak siapapun itu bikin salah.
Saya ingin ajarkan kepada mereka bahwa kita semua bukan orang yang sempurna. Kita sering ajarkan sama teman-teman saya, orang yang datang kepada saya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa kepada saya. Saya tidak pernah memakai firman Tuhan untuk menghakimi mereka. Saya hanya memberikan hidup saya, telinga saya, waktu saya, pikiran saya untuk mendengar dia. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja atas mereka, Bapak Ibu. Rubah cara berpikir konsep kita nih menjadi anak Tuhan. Kita selalu menuntut orang, kita selalu ingin ingin membuktikan bahwa gue ini bisa, gue ini mampu, gue menjadi the best. Karena kita berpikir kalau kita berhasil melakukan sesuatu, kita dihormati orang. Itu yang salah. Nggak ada hebat-hebatnya kita ini, Bapak Ibu percaya saya lah. Sampai hari ini, Bapak Ibu, saya harus berani ngomong. Kita ini dagingnya lebih kuat daripada rohnya. Kadang-kadang kita memutuskan satu persoalan salah. Tapi Tuhan izinkan kita salah supaya kita tahu bahwa kita bisa dapat solusi yang baik kalau kita bawa kepada Tuhan pribadi, saudara. Waktu kita bawa kepada pribadi Tuhan, kita tahu, oh gua ngaco nih. Aduh, tapi kita nggak pernah belajar seperti itu. Tetapi Tuhan punya sejuta cara untuk mendapatkan sukacita damai sejahtera itu yang tadi dibilang. Rasa syukur itu. Ada saya dengar khotbah teman saya, syukur itu dijelaskan begini. Aduh, syukur itu, rasa syukur itu nggak bisa dipelajari. Rasa syukur itu hanya bisa dirasakan oleh pengalaman kita bersama Tuhan. Nggak bisa, rasa syukur harus ada kunci ABC bersyukur. Nggak bisa. Kadang-kadang kita Tuhan izinkan kita juga apa yang namanya kalau ada meninggal itu duka cita. Tapi ada pernah nggak sih nangis? Saya bingung juga. Ada yang pernah nangis nggak? Udah tua gini. Waduh, saya nonton film Korea aja kenapa nangis? Kan gila gue lu. Tetapi dengan baik, waktu ada membuat kita terharu, kita bisa melihat kasih Tuhan atas setiap kebaikan orang-orang ini, susah. Ya, lupakan itu. Ya, untuk kita menekan orang atau ingin membuktikan diri bahwa kita bisa nih. Hari ini gua sakit, gua pasti bisa, pasti sembuh pakai iman gitu. Loh, iman ya nggak salah ya pakai iman. Kita mana berani nolak kalau dia bilang pakai iman. Iman yang seperti apa? Iman yang untuk mewujudkan, memaksa Tuhan untuk kita sembuh. Ya, jadi yang pertama itu. Jangan ubah pikiran kita. Kedua, saudara, jangan fokus sama mujizat. Bukan saya nggak percaya mujizat, Bapak Ibu di sini. Harus saya jelasin dulu. Ya, saya percaya mujizat karena saya hidup karena mujizat Tuhan. Tapi ketika kita mulai mengikut Tuhan, Tuhan mau kita jangan fokus ke situ. Kita banyakkan fokus mujizat. Orang ini fokusnya kesembuhan. Bukan saya yang bicara, ayat yang berbicara. Orang ini fokusnya ke mujizat, kesembuhan. Orang yang fokusnya ke mujizat nggak ngalami proses Tuhan yang Tuhan mau. Waktu kita punya masalah, justru kita dekat sama Dia. Kalau kita sudah dekat, saudara, banyak keindahan di sana, saudara. Anda bisa menangis dengan sukacita. Dan saya katakan menangis itu sangat baik buat jiwa kita, saudara. Kita ini manusia yang artinya luka, saudara. Kalau kita mau ngaku, sebenarnya hidup ini kita dibentuk dunia ini luka, saudara. Justru ketika kita menangis, Tuhan balut luka itu, saudara. Dan Anda datang ke gereja, ngadepi siapa saja, wih semangat, saudara. Sampai tamu saya sering ngomong gini, Kiki, lu udah kagak mau duit lagi? Loh, kenapa gak mau duit? Gua lihat lu salon lu tutup buka, pergi ke sini ke sono. Bener. Ada lagi yang ngomong gini, Kiki, kayaknya lu gak punya masalah ya dalam hidup. Oh, orang bisa ngomong begitu. Kenapa? Dengar baik, kan ada gambaran Yesus di dalam saya. Yesus tuh gak pernah mengeluh, saudara. Gak pernah menyalahkan. Tapi orang ini, saudara, dia fokusnya ke mujizat. Waktu dia nggak sampai mujizat dengan, dia salahkan siapa, susah. Gua ini nggak punya teman, nggak ada yang nolong gua. Berarti
belum berjumpa dengan Tuhan, hanya fokus kepada mujizat, akan mengalami kekecewaan. Orang ini akan menyalahkan, ini nih nggak ada temen gue yang bantu gue. Orang ini udah nggak ada pengharapan, sudah habis. Orang yang nggak ada pengharapan kepada Tuhan, nggak bisa lihat solusi apapun, saudara. Saya percaya ini dah. Teman gue jelas dengar di gereja besar, dengar pastor Ivan bicara dari pagi sampai malam. Kadang-kadang malam dia buka, tapi begitu masalah, makanya loyo. Maaf ya, kalau bokeh sih nggak apa-apa loyo. Entah cen. Jadi kita belajar, bukan cuma orang banyak duit yang gak ada masalah. Ternyata orang yang banyak duit juga sumber masalahnya gede. Loyo kayak orang mau mati, sampai saya ngomong gunting rambut sama gue, matanya loyo gini. Kadang lagi gunting rambut dia tidur, loh. Ngegunting gimana coba, gunting laki-laki tidur. Coba, kalau buat nanti tidak apa-apa ya, gampang. Nah, kalau gunting ini tidur gimana caranya coba? Bagus, gue udah sebodoh amat ya. Siapa suruh lu tidur? Somplak deh. Dengar ya, kita belajar dari si orang lumpuh. Kenapa saya bilang orang ini udah punya pengharapan? Karena waktu Yesus tanya, kamu mau sembuh? Dengar ya, kamu mau sembuh? Dia bilang apa? Enggak bilang enggak loh. Dia nyalahin, nggak ada orang yang bawa dia. Dia ngeliat solusi. Orang yang sering nyalahin keadaan, saudara, ya, orang yang nggak punya pengharapan. Ya, saya berdoa di sini suami istri nggak harus saling punya pengharapan. Nyalahin, siapa di sini suami istri sudah nyalahin? Gue dulu kalau melihat istri begini, kita maunya komplain. Istri lihat gue komplain, terus ngapain sama-sama kalau tiap hari komplain? Tapi sejak mengerti tentang kasih karunia, saya ngerti banget. Hidup di dunia ini adalah Tuhan izinkan semua terjadi atas hidup. Karena kita belajar di dunia ini nggak ada yang baik. Tuhan izinkan pasangan kita di sebelah kita. Itu buat kita membentuk kita supaya kita sadar hidup di dunia ini harus bahagia. Jadi orang Kristen gak bahagia perlu tanya. Besok cari saya, kita ngopi. Kalau mau bahagia, karena bahagia itu gak menurut kata orang aja. Banyak duit bahagia. Banyak orang yang sederhana, ya hidupnya happy tuh, bahagia tuh, senyum tuh, dan gak pelit juga. Malah banyak yang banyak uang kan. Begitu pergi sama saya, Ki berapa duit? Boro-boro bayarin gue. Sampai saya marah tuh sama si teman saya. Gila, yang ngajak pergi dia, yang uang mobil saya. Udah janji nanti gue bayar ini kita bagi dua. Begitu udah paling 50 pak. Dan mati gue, inilah hidup. Ternyata orang-orang ini masalahnya lebih banyak dari saya, saudara. Ya, apalagi? Ya. Jadi bayangkan ya, orang yang lumpuh ini, kamu mau sembuh, dia nggak jawab lu, karena dia udah putus pengharapan. Dia nyalain keadaan, dia nyalain teman-temannya. Dengan baik, orang yang dalam kondisi kayak gini, dia bisa nyalain Tuhan. Bayangkan, 38 tahun, 38 tahun, sabar. Hebat nggak 38 tahun? Sabar. Orang yang hidupnya lama dalam pergumulan dan nggak pernah datang sama Tuhan dan nggak pernah terus, itu luar biasa menurut saya. Gua salut juga sama orang ini. Kalau gua jadi dia sama kayak kita. Mau sembuh nggak Ki? Udah kerja setengah mati dari pagi sampai malam, pagi lagi nggak dapat kantau ya kan? Ya kalau kita lihat ya teman-teman saya yang ngojek ya, bawa mobil, mau motor. Kalau saya tanya, gimana bro? Aduh, pusing lah. Kerja dari bangun pagi sampai pagi, cuma dapat 8 penumpang. Ngomong ngeluh susah. Coba lihat di sebelah kanan kiri Anda, suka ngeluh nggak? Tanya, masih suka ngeluh? Susah.
Firman Tuhan nggak pernah sama. Tuhan memilih kita juga nggak salah. Memilih Anda nggak mungkin salah. Tapi Dia mau kita belajar melihat dunia ini, melihat situasi ini. Kita harus memiliki anugerah Tuhan, pemahaman tentang kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita dipenuhi oleh anugerah Dia, kesadaran bahwa Tuhan itu sudah memberikan hidup kita, memulihkan kita, kita nggak gampang susah, nggak gampang termakan oleh dunia ini. Saudara, yang saya salut itu adalah gini. Saudara, orang yang nggak punya, yang hilang harapan seperti apa sih? Saya sih dapat cerita, saya cek di Google, ya, di YouTube. Saudara, orang yang nggak punya harapan saking lamanya menderita, itu seperti kayak gajah. Saudara. Waktu kecil diikat sama rantai, ya, dia nggak bisa berontak, dia jalan, ya, dia berusaha jalan juga nggak bisa karena rantainya cukup gede, ya, padahal cuma di dia nggak bisa jalan. Bertahun-tahun gajah itu semakin besar, dia di rantai yang sama, dia tidak pernah bisa keluar. Padahal gajah itu punya tenaga bisa cabut dan jalan. Tapi karena lama sekali dibentuk oleh dunia ini, oleh keadaan, dia nggak lagi punya pengharapan. Udah pasrah aja kan, mati kan. Kayak kita gitu, susah. Kayak saya begitu dulu, mati ya mati loh. Ya, jadi ketika saya berpikir gitu, jadi saya nggak takut untuk makan narkoba. Saya nggak takut kalau ditangkap polisi. Bukan membuat saya makin sadar, tapi makin gila, saudara. Kalau kelamaan kita dalam pergumulan, nggak datang sama Tuhan, ya, yang saya percaya ada yang kita bisa datang sama Tuhan, tapi ada yang bisa juga datang sama Tuhan. Ya, cari sama Tuhan yang punya kebijaksanaan untuk bisa membimbing kita. Ya, nah, yang luar biasanya gini, saudara. Ya. Yang luar biasa gini, saudara. Pertanyaannya seperti ini. Apakah orang lumpuh ini layak ditolong? Tanya lagi, saya ulang. Menurut Anda, orang seperti orang lumpuh ini layak nggak ditolong? Saudara, dia ini dengar ya baik. Cara kerja Tuhan ini mesti Anda perhatikan banget. Karena kita selama ini di gereja-gereja lama kita dulu selalu berkata gini, kalau lu punya iman, maka lu akan sembuh. Betul? Orang ini gak punya iman. Orang ini tidak kenal Yesus. Orang ini. Jadi saya hari ini melayani orang-orang, justru saya lebih senang melayani orang yang belum percaya Yesus. Aneh. Orang ini tidak kenal Yesus, tidak memiliki iman, dan dia ditolong Tuhan. Dengar baik, orang ini tidak memiliki iman, dia ditolong Tuhan. Dari mana ayatnya? Ayatnya ada ayat 7, ayat 8. Yesus menghampiri orang ini dan berkata kepadanya, angkat tilammu dan berjalan. Dengar ya, Yesus nggak pernah bicara bertobatlah, bangkitlah, maka sembuhlah orang itu dan percayalah orang itu. Atau kamu percaya maka kamu sudah disembuhkan. Ini nggak, Yesus nggak ngomong percaya. Dia hanya nanya dan cuma nanya, lu mau sembuh? Dia orang ini ngaco kemana-mana dan ngomong angkat tilammu dan berjalan. Dan seketika juga orang itu sembuh. Jadi ada orang-orang yang memang karena dosa orang seperti itu. Karena orang ini sebetulnya nggak layak disembuhkan karena dia orang berdosa. Siapa yang tahu ayat ini yang berbicara? Karena orang ini orang berdosa. Dan Yesus itu nggak ngomong apa-apa, sembuh dan orang ini pergi loh. Nggak ada say thank you, nggak ada terima kasih, nggak ada sisi, nggak ada kamsiap. Bayangkan, Anda sudah dewasa di tempat ini. Saya berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa orang seperti orang ini. Kenapa? Karena saya tahu cara kerja Tuhan itu nggak bisa kita analisa, saudara. Saya menemukan teman-teman saya penginjil, ya, memaksa. Maaf ya, misalnya saya lagi ngobrol sama Pak Yanggong ini
orang lagi punya masalah banyak, tiba-tiba datang nih teman yang penginjil, belum apa-apa, dikasih firman, tuh Tuhan ngomong seperti ini, dia mati buat ya bener sih, ya kan? Tapi dia bilang, lu mesti percaya Yesus. Dipaksa, susah. Saya yang nggak enak. Dia nggak tahu masalah orang ini, dia benci sama orang Kristen, bang. Datang seperti itu. Gua mau nanya, enak nggak saya ada di tengah-tengah ini? Kenapa saya dulu benci sama orang Kristen? Kenapa? Karena saya selalu dipaksa ke gereja. Saudara, sampai saya berpikir melawan dia dengan perkataan hikmat manusia yang lama. Ya, tapi puji Tuhan, saya diinjili Tuhan bukan melalui hamba Tuhan. Jadi saya tahu persis cara kerja Tuhan itu nggak bisa kita pakai SOP-nya gitu. Ya, jadi orang ini ternyata belum punya iman, tapi Tuhan menyembuhkan dan dengan baik. Ya, berapa banyak Alkitab yang Tuhan sembuhkan tanpa suruh bertobat? Banyak, susah. Banyak. Anda lihat, Zakius tidak pernah disuruh bertobat sama Tuhan. Siapa lagi? Wanita pendarahan. Wanita pendarahan punya iman, tapi iman yang salah. Apa? Dia beriman kepada bajunya. Yang lebih parah lagi, yang namanya wanita penzina, saudara. Tahu wanita penzina? Tahu? Tuhan Yesus, dia nggak kenal Yesus juga loh. Wanita penzina, kalau Anda baca, dia bingung, ini siapa? Gara-gara itu, dia disembuhkan, dibebaskan, diberi kehidupan. Nah, sejak hari itu saya percaya dia menanyakan, siapa ini orang ini? Dan dia saat itu juga dijamah Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara, waktu Tuhan sembuhkan, dengar ya, waktu Tuhan memberikan kita jiwa ini kebaikan, seperti saya ngomong ke teman saya yang lagi ngaco itu, ya, nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu, karena dia masalahnya mungkin terlalu berat ya. Saya suruh ke dokter, dia nggak percaya sama dokter. Tapi akhirnya saya diam aja, dan malam saya telepon dia. Saya bilang, lu mesti percaya sama dokter. Dokter juga dikasih hikmat sama Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, saya bilang, ya, nggak ada yang bisa mengendalikan seluruh pikiran kamu. Yang bisa adalah kamu alihkan pikiran kamu kepada siapa? Kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan latih buat orang kayak lu sama kayak gue. Nggak mungkin lu bisa tidur selama lu melawan ini pikiran. Aduh, gua nggak bisa tidur, gua mesti hilangin pikiran. Nggak bisa. Yang bisa alihkan kemana? Kepada berita kasih karunia Tuhan. Amin ya. Nah, satu lagi susah. Orang dengar ya, Yesus ya ketika menolong Anda, ketika menolong saya, dia nggak berhenti sampai dia menolong Anda doang. Dengar baik. Yesus waktu menolong saya, ya memberikan saya dibaptis. Ya waktu saya diperkenalkan Yesus pribadi datang sama kita, sama saya. Kasusnya si orang lumpuh ini gimana? Ya, Yohanes 5 ini ayat, kalau nggak salah ayat 14 ya, coba. Ya. Ayat 14. Yesus menjumpai orang ini, saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Dengar, diingatkan sama Tuhan, engkau telah sembuh. Ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya penyakitnya orang ini disebabkan oleh dosa. Dan gak semua penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Tetapi dia dengan wanita penzina itu sakitnya, masalahnya karena dosa. Ya, kenapa? Karena Yesus ngomong gini, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Kita memperkenalkan Yesus. Kalau orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka orang ini akan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dipaksa melakukan firman Tuhan tanpa mengalami pribadi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, maka itu menurut saya adalah menjadi orang-orang agamawi. Agamawi, ya, Anda tadi memuji Tuhan, Anda menyembah Tuhan, tapi kalau tanpa Roh Kudus, tanpa dituntun oleh Roh, itu semua bentara Tuhan. Dibagikan firman,
dengan pengetahuan, tanpa mengalami pribadi Tuhan, itu juga cuma dongeng, saudara. Perhatikan, kita harus mengalami pribadi Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, ibadah, nyanyi, penyembahan, doa, itu harus dengan tuntunan Roh Kudus, bukan sekedar agama. Ya, agama itu mendatangkan beban buat Anda, tapi hati yang tulus itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi ini ayatnya. Ya, saya tutup deh dengan sebuah kesaksian lagi. 3 hari, 2 hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari. Ini tamu salon saya, ya karena saya ngomong di salon, karena saya penginjilan di salon. Saya anggap semua tamu itu adalah Tuhan kirim kepada saya. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari mereka. Saya tidak punya niat untuk merugikan atau mengambil banyak hal dari orang-orang ini. Nah, langganan ini adalah sejak SMP sudah gunting rambut sama saya. Ya, orang ini cukup berhasil, cukup punya usaha, punya keluarga juga oke. Tapi setiap kali datang gunting rambut sama saya, dia pernah datang ke mobil, dia sering kali ikut saya. Ya, jadi dia itu kalau ngobrol sama saya nyalain rekan kerja, nyalain teman sekolah, ya dari masih muda sampai udah tua gini, ya masih nyalain satu teman baik dia yang teman saya juga. Ya, oh sini mah sombong begini dan begitu begini, wah begini gitu. Oh saya cuma dengerin, saudara. Saya dengerin aja ya kan. Oke, ya. Jadi orang ini penuh kepahitan. Istrinya juga dia kepahitan, saudara. Dan aneh ceritanya sama gue, ngerti kan? Nah, bininya ternyata enggak, santai. Tapi dia gitu. Nah, kemarin dia dapat serangan jantung berapa bulan yang lalu. Ya. Bukan koma. Dia nggak sadar, tapi dia masih dengar ada suara-suara gitu. Isi anak-anaknya bawa dia ke rumah sakit. Wah, dokter bilang ini mesti langsung segera dioperasi. Masuk ruangan. Ya, dia masih dengar tuh bisa masuk ruangan. Tadinya dia orang yang paling takut mati. Tapi pada saat itu dia mau nggak mau, dia dengar istrinya ngomong, anaknya ngomong, dia nangis. Ya dia nggak bisa ngomong karena udah gimana. Tapi waktu dia masuk ke kamar ruang operasi, ya dia berubah pikiran semuanya. Dia sudah rela, dia pasrah. Ya sudah mati Tuhan, apa-apa. Orang dalam posisi gini, dia bilang ya udah apa-apa. Ya dia ngomong, dengar kalau nggak salah dia bilang anaknya ngomong gini, papa aku udah besar, aku udah ini nggak usah dipikirin anak-anak katanya. Ya selama ini dia mungkin pikirin anak-anaknya ya. Anaknya udah besar, udah dikasih pekerjaan, udah bagus lah. Ya, nah dia juga dengar istrinya, iya papa kalau mau pergi aja. Biasa kalau orang udah begitu kan begitu ya. Ya benar, orang Kristen begitu ya. Kalau orang Buddha enggak. Orang Kristen gitu, pergi aja. Ya ini kita nggak bisa menyangka. Setelah dia masuk, lakukan operasi. Di saat itu udah pasrah sama Tuhan. Nah Tuhan, susah dikasih kehidupan. Tahu apa yang dia lakukan setelah dia hidup? Susah berubah 180 derajat. Nah, karena dia mengalami anugerah. Kalau orang ngerti kasih karunia tanpa mengalami kasih karunia Tuhan, itu percuma. Ngomong 1000 kali tentang kasih karunia, orang ini tidak akan ngerti. Tapi dia mengalami sendiri. Waktu dia hidup, dia berubah, saudara. Sama saya baik setengah mampus, dulunya pelit setengah mampus. Baik banget. Ya, istrinya dibawa ke salon, anaknya dagang ke salon. Paham? Tahu nggak dia ngomong apa kemarin sama saya? Ini buat kita semua. Gigi, lu tahu nggak sih arti hidup? Nanya gua begitu. Mentang-mentang dia udah tahu. Lu tahu nggak arti hidup, Gigi? Gimana? Saya bilang. Orang kalau mau hidupnya umur panjang, orang mau hidupnya sehat, orang yang mau hidupnya bahagia, satu, jangan takut sama kematian. Dia udah hampir mati. Sekarang dia mau jangan takut sama kematian. Kalau harus merdeka hidup di dunia. Jalan ke sini enak, jalan ke sini enak. Kalau ada masalah, enak. Paham? Orang yang nggak takut.
Kayak saya takut waktu pakai narkoba, saya takut cuma sama polisi. Tapi begitu saya nggak pakai narkoba, saya nggak takut lagi sama polisi. Polisi gua perintah-perintahin malah. Dulu kalau ketemu polisi takut. Kalau sekarang lu suruh gua ke polisi, gua berani. Kemarin berapa bulan lalu saya disuruh ditelepon teman ambil mayat, Pak. Orang mati di penjara. Keluarganya udah nggak ada, adiknya ada di Singapura. Omnya telepon saya, Ki, lu kan sering ke Cipinang, tanyain dong di dalam ada yang matinya namanya si A si B. Saya telepon, iya Ki, ada yang mati pagi Ki di sini, matinya, ngerti ya? Ngomongnya dadakan, mati dadakan sakit. Oke, artinya dia harus divisum dibawa ke RSPAD, ke rumah sakit Polri. So, saya datang tengah malam sama dia. Urus dari Cipinang ke sini susah. Ya, udah sampai di kamar mayat, udah kemeja lagi kamar mayat rumah sakit Polri. Jujur aja ya, saya ini sebenarnya penakut kalau lihat mayat benar. Trauma susah, saya trauma lihat mayat. Apalagi gue tinggal sendiri loh, ya kan? Hari itu karena omnya sama tantenya temen gue, dia masuk lihat mayat, saya diajak mau masuk nggak? Temenin aja. Jelas. Begitu masuk ke dalam, Kiki keluar sini. Kayaknya ini kasus. Saya penasaran, susah. Bukan penasaran mengalahkan rasa takut. Wah, itu udah dibungkus kain, bengkak biru-biru matanya, ya begitu. Ada yang berani kan ya? Dengan ceritanya nggak apa-apa ya. Jujur aja, saya nggak bisa tidur. Dihantuin. Nggak pernah lihat mayat kayak gini bonyok. Buka Pak, Wah, ini mulutnya somplak, hidungnya somplak, itu darah muncul, pasti dihantam sama palu. Tapi karena keluarganya nggak ada, kita udah disuruh tanda tangan tidak menuntut di kantor polisi. Saya rasa itu jadi begitu. Artinya orang yang mengalami Tuhan ngadepin kasih karunia, ya, saya bilang, kalau lu mau hidup umur panjang, kalau mau bahagia, kalau mau tenang hidup lu, ya jangan pernah berpikir takut sama kematian, karena kematian milik Tuhan. Cuma begitu. Orang yang tadinya ngaco balo, dia bisa ngomong. Yang kedua dia ngomong apa? Jangan lagi lu berusaha berduit. Saya bilang setuju. Saya bilang jangan lu fokus sama uang lagi, karena itu menjadi beban tanggung jawab. Berat dia bilang. Ternyata dia seumur hidup itu, ya fokusnya cari uang. Begitu banyak uang nggak cukup, kasih anak, kasih ini nggak cukup, itu membuat dia beban. Nah, saya garis bawah itu. Kenapa tamu-tamu bilang saya, termasuk istri saya, boleh mungkin nggak punya masalah ya? Kenapa bisa ngomong begitu? Karena dia nggak pernah dengar saya mengeluh lagi. Kalau ada